Hai semua, temenin aku bikin orderan donat ulang tahun. Orderan kali ini 1 dus varian rasa coklat, dan 1 dusnya lagi varian rasa strawberry mix green tea. 1 dus isi 12 donat yang aku jual dengan harga Rp40.000 plus ucapannya. Donatnya ini lembut banget, bisa tahan lama. Yang mau tahu resep dan cara buatnya, langsung aja tonton videonya sampai habis. Dalam wadah masukkan 300 gram tepung terigu. Aku pakai 250 gram protein dan 50 gram prodang. Kemudian tambahkan dengan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, 1 gram bread improver. Aduk terlebih dahulu bahan keringnya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Kalau ditimbang berat telur tanpa cangkangnya seberat 60 gram, tambahkan juga dengan air super dingin dengan berat 110 gram. Sangat disarankan memasukkan airnya secara bertahap, untuk berjaga-jaga adonannya tidak kelembekan. Karena kelembapan tepung pastinya berbeda-beda. Nah ini lanjut dimiser menggunakan kecepatan rendah atau nomor 1. Dimiser sampai adonannya setengah kalis kurang lebih selama 3-4 menit. Di tahap ini boleh uleni menggunakan tangan terlebih dahulu. Karena adonan berat jadi untuk mempermudah kerja misernya, biar lebih awet, tidak cepat rusak. Kalau adonannya sudah setengah kali seperti ini, matikan misernya terlebih dahulu. Adonan setengah kalis itu kalau kita pegang kerasa agak lembek tapi tidak lengket ya teman-teman. Lanjut masukkan 40 gram margarin, 3 gram garam, dan di sini aku tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh SP. Untuk penggunaan SP ini sebenarnya bisa di-skip kalau tidak suka. Lanjut dimiser lagi menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu, sampai margarinnya tercampur rata dengan adonan. Nah kalau sudah tercampur rata baru naikkan kecepatan mixer ke kecepatan tinggi, dimiser sampai adonannya kalis elastis kurang lebih selama 10-15 menit, atau menyesuaikan kecepatan mixer masing-masing. Oke teman-teman. Ini setelah aku mixer selama 12 menit, terlihat kalau adonannya sudah mulus, ini tandanya adonan sudah kalis elastis. Bisa cek kekalisan adonannya dengan membentangkan adonan, hingga membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek. Untuk langkah selanjutnya, bulatkan dan padatkan adonannya untuk mengurangi adonannya cepat mengembang, dan olesi tipis permukaan adonannya supaya tidak kering. Langsung aja adonannya dibagi dan ditimbang. Aku timbang setiap adonannya dengan berat 19-20 gram. Untuk berat adonannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau semua adonannya sudah dibagi dan ditimbang, untuk langkah selanjutnya yaitu merounding. Rounding adonan sampai benar-benar padat dan juga mulus. Bagian bawahnya harus terkunci rapat supaya adonannya tidak bocor ketika digoreng. Lakukan teknik merounding yang teman-teman bisa, tapi pastikan adonan yang sudah di-rounding benar-benar padat dan juga mulus. Proses rounding ini jangan sampai dilakukan terlalu lama untuk satu adonannya. Karena panas suhu pada tangan bisa merusak gluten pada adonan yang membuat permukaan adonan ketika di-rounding bisa sobek. Kalau semua adonannya sudah di-rounding, untuk langkah selanjutnya yaitu resting, taburi terlebih dahulu adonannya menggunakan tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Nah ini di-resting dalam wadah tertutup rapat kurang lebih selama 15-20 menit. Oke teman-teman ini sudah aku resting selama 15 menit. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencetak adonannya. Siapkan terlebih dahulu tepung terigu dan juga alat cetakannya.
Ambil adonan yang pertama kali di rounding. Kemudian baluri menggunakan tepung terigu, letakkan adonan di dalam cetakannya. Tekan adonannya atau didegasing untuk mengeluarkan dan meratakan adonan, sehingga gas yang terbentuk di dalam adonan lebih merata. Kemudian bolongi bagian tengahnya menggunakan tutup pulpen. Adonan yang sudah dicetak letakkan pada alas kue, supaya mempermudah mengangkat adonan ketika digoreng. Lakukan mencetak adonannya secara berurutan sampai semuanya habis. Setelah semua adonannya dicetak, untuk langkah selanjutnya yaitu proofing. Proofing kali ini aku lakukan di box tertutup rapat karena cuaca sedang hujan. Waktu proofing tidak bisa berpatokan dengan waktu. Sesuaikan dengan suhu sekitar. Kalau suhu sedang panas, waktu proofing berjalan lebih cepat, begitu juga sebaliknya. Kalau cuaca sedang dingin, waktu proofing berjalan lebih lama. Kalau mau waktu proofing berjalan lebih cepat, bisa gunakan lemari proofing. Oke teman-teman, ini setelah aku proofing kurang lebih selama 2 jam. Karena proofing aku lakukan tertutup, jadi sebelum digoreng diangin-anginkan terlebih dahulu kurang lebih selama 15 menit. Supaya permukaan atasnya kering, jadi sewaktu digoreng donatnya tidak beruntusan. Sembari mengangin-anginkan donat, panaskan minyak untuk menggoreng donat. Setelah donat selesai diangin-anginkan, langsung aja digoreng pada minyak dengan suhu antara 160 sampai 170 derajat. Dengan teknik menggoreng cukup 1 kali balik maksimal 2 kali balik. Supaya donatnya tidak terlalu menyerap minyak. Goreng sampai coklat atau sampai matang. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan donat. Lanjut goreng donat berikutnya. Tunggu donat benar-benar dingin baru bisa diberi topping. Topping donat sebaiknya dilakukan sewaktu ada yang order aja. Supaya topping donat tetap terlihat cantik. Untuk topping donat aku pakai glaze, untuk varian rasa glaze-nya menyesuaikan yang order. Orderan kali ini donat ulang tahun 1 box varian rasa coklat, dan 1 box lagi varian rasa strawberry, yang dimix dengan rasa green tea. 1 box aku jual dengan harga Rp40.000 plus ucapannya. Untuk ukuran box aku pakai box sejuta umat, atau ukuran 27 x 18 cm. Untuk harga jualnya bisa menyesuaikan dengan modal yang dikeluarkan, karena harga bahan di setiap daerah tentunya berbeda-beda. Untuk 1 resep ini menghasilkan donat sebanyak 30 buah donat dengan berat 19 sampai 20 gram. Untuk cara menoping donatnya bisa teman-teman ikuti caranya seperti yang aku lakukan. Atau lakukan menoping donat yang biasa teman-teman lakukan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali di video berikutnya.